Sebelum kita mulai diskusi, kami akan putarkan terlebih dahulu statement dari Hasto Kristianto, Sekjen PDIP berikut ini. Dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi, terutama di Banten. Kita lihat, ini Pak Baskara nanti akan menyampaikan keterangan bagaimana anomali itu begitu besar. Karena mobilisasi aparatur negara dan juga sumber-sumber daya negara, instrumen negara. Kemudian di Sumatera Utara, nanti Pak Jarod akan memberikan berbagai keterangan tentang apa yang terjadi di Sumatera Utara dengan simbolisasi beras untuk rakyat miskin dengan kode BN, beras nasional, sebagai akronim juga BN dari Bobi Nasution. Kemudian juga di Jawa Tengah, bagaimana pergerakan untuk mencoba menghancurkan kandang banteng, tetapi nanti secara empiris kami bisa buktikan bahwa ketika kandang banteng ini mencoba ditekan, tetapi ternyata justru secara progresif terjadi persemaian kandang-kandang banteng, termasuk di daerah-daerah yang sebelumnya mustahil untuk dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Ya, kita mulai dialog. Saya ke Mas Adi Prayitno terlebih dahulu terhadap statement Pak Hasto Kristianto tadi dan analisa Anda terhadap PDIP di Jawa Tengah sejauh ini, Mas Adi, seperti apa? Ya, saya kira memang harus diakui ini adalah satu realitas politik yang memang harus diterima oleh PDIP, di mana kandang mereka itu harus jebol dan kalah oleh kekuatan politik dari Kim Plus yang saya kira mengusung Lutfi dan Taji Yassin dan di versi quick count memenangkan pertarungan secara signifikan. Saya kira ada tiga hal yang bisa menjelaskan. Pertama, tentu karena Kim Plus ini memiliki calon Lutfi dan Taji Yassin yang relatif saling melengkapi satu sama yang lain. Lutfi mewakili kelompok nasionalis, sementara Taji Yassin adalah mewakili dari kelompok Islam, khususnya dari kalangan Nahdlin. Jadi dua kekuatan politik ini saya kira cukup memenuhi kebutuhan politik yang kemudian mendapatkan dukungan yang begitu kuat ya dari pemilih Jawa Tengah. Jadi figur ini yang saya kira memang sejak awal popularitas dan elektabilitasnya memang cukup mentereng, bahkan di survei-survei Lutfi sejak lama sudah terkonfirmasi sebagai sosok yang akan mungkin bertarung di Jakarta. Agak berbeda di Jawa Tengah, maksud saya agak berbeda dengan Pak Andika Perkasa. Kita tahu bahwa Pak Andika itu di-launching secara terbuka untuk menjadi calon gubernur Jawa Tengah itu kurang lebih sekitar 2 atau 3 bulan sebelum masa kampanye, dan itu tentu sebagai penantang memang agak sedikit cukup telat, karena apapun Pak Andika tidak pernah diperhitungkan ya sebagai sosok yang sejak awal akan bertarung melawan Lutfi dan Taji Yassin yang diusung oleh Gibran. Jadi ini adalah faktor yang kemudian bisa menyebabkan kenapa misalnya elektabilitas Pak Andika itu dalam versi quick count masih kalah relatif signifikan dibandingkan dengan Lutfi. Yang kedua, tentu saja harus diakui Banteng itu kekuatan politiknya tidak sekuat dulu, terutama ketika misalnya PDIP ini berseteru secara politik dengan Jokowi. Karena dalam banyak hal orang-orang yang merasa memilih PDIP banyak juga mengikuti pilihan politik Jokowi di pilkada di Jawa Tengah. Jadi Banteng itu tidak 100% solid ya mendukung Andika dan kemudian Hendi, yang dalam banyak hal memang Jokowi menjadi variabel yang juga disukai oleh pemilih-pemilih Banteng, di mana Jokowi memberikan dukungan politik kepada rival yaitu M. Lutfi dan Taji Yassin. Tapi yang ketiga menurut saya ini adalah faktor yang juga komplemen tapi menjadi cukup signifikan, karena saya membaca bahwa dukungan politik terbuka yang dilakukan oleh Prabowo khususnya dan Jokowi ini tentu menambah elektabilitas dan kekuatan politik yang dimiliki oleh kubu Lutfi dan Taji Yassin. Jadi tiga variabel ini sepertinya Mbak yang menurut saya bisa menjelaskan kenapa IDN kita melihat hari ini versi quick count bahwa Banteng tak lagi menjadi kandangnya PDIP dan kemudian beralih menjadi kandangnya Gerindra dan Prabowo Subianto. Bagaimana survei elektabilitas Paslon 1 dan Paslon 2 di Jawa Tengah? Kita akan tampilkan. Ya, ini adalah survei SMRC periode 7 hingga 12 November 2024. Ini mengacu pada tadi yang Mas Adi
Prayitno sampaikan tadi alasan pertama kepada kenapa PDIP kalah di Jawa Tengah. Ketika itu periode November, survei elektabilitas Pak Andika dan Pak Hendi adalah 50,4%. Ahmad Lutfi dan Tachi Yassin 47%, dan jawab yang tidak tahu atau tidak menjawab adalah 2,6%, sangat tipis sebenarnya. Dan sebelumnya pada periode Oktober 17 hingga 22 Oktober, SMRC merilis 48,1% untuk Andika dan 47,5% Ahmad Lutfi Tachi Yassin, sementara yang tidak tahu atau tidak menjawab 4,4%. Dari survei ini saja, Mas Adi, sebenarnya kalau tadi Anda mengatakan bisa dibilang Andika adalah late starter untuk kampanye, late start kandidat untuk kampanye, tapi bukankah di awal-awal periode Oktober dan November, seperti yang tadi kita lihat di survei SMRC, leading meskipun tipis dari Tachi Yassin? Ya, saya kira memang kalau membaca survei tentu harus melihat bagaimana survei itu yang bergerak dinamis. Karena survei itu kan berdasarkan selera publik yang saat dilakukan survei, ada kecenderungan kesukaan dan tingkat elektabilitas calon. Jadi kalau misalnya di bulan November itu misalnya Andika itu mungkin jelang seminggu 2 minggu pencoblosan, peta politik di Jawa Tengah itu berubah secara signifikan, terutama ketika ada endorsement terbuka yang dilakukan oleh Prabowo, termasuk kampanye politik yang juga masif dilakukan oleh Jokowi. Itu kan bisa mengubah keadaan secara signifikan. Tapi secara umum memang kalau kita melihat survei yang ditampilkan tadi, ini kan masih dalam tentang margin of error. Artinya sekalipun Andika itu unggul, tapi kan sebenarnya masih bisa disebut itu relatif kompetitif dan hampir bisa diklaim sama sebenarnya elektabilitasnya dengan Lutfi dan Tachi Yassin. Jadi ini yang saya kira harus diakui kenapa pada akhirnya Lutfi kemudian Tachi Yassin itu bisa membalik keadaan ya, yang kemudian dalam quick count itu memenangkan pertarungan. Kalau tadi Anda sebut pengaruh, Anda sebut tadi endorse dari Jokowi, pengaruh Jokowi. Survei atau SMRC juga merilis bahwa pengaruh Jokowi itu sebenarnya di Jateng hanya 2,5%. Beda dengan pengaruh Jokowi di DKI Jakarta misalnya yang sampai 16%. Apa yang terjadi? Ya, saya kira memang harus diakui Jawa Tengah itu kan memang salah satu tempat di mana kekuatan politik Jokowi masih cukup kuat. Kalau kita membaca data-data, orang yang merasa puas dengan kinerja Jokowi, merasa respect dengan kinerja Jokowi, itu juga sebagian besarnya ada di Jawa Tengah. Jadi wajar kalau kemudian sebenarnya ketika Jokowi memberikan dukungan terbuka kepada Lutfi, warga Jawa Tengah termasuk pemilih PDIP lebih sedikit banyak juga mengikuti kemana pilihan politik Pak Jokowi. Tapi sekali lagi endorsement Jokowi ini kan faktor komplementer, faktor pelengkap dari kerja-kerja politik, dari mesin politik yang memang sejak lama sudah dibangun oleh M. Lutfi dan Gus Yassin ya. Karena memang percuma mendapatkan endorsement Jokowi dan endorsement dari yang lain kalau barang yang diusung itu adalah barang yang tidak bagus. Barang yang tidak bagus. Ada juga yang berpendapat begini, Mas Adi, percuma juga milih orang pintar lulusan Harvard, tapi kalau akhirnya nanti disetir oleh partai. Saya ke Mas Wahid. Mas Wahid, Anda sepakat dengan yang disampaikan Mas Adi Prayitno tadi bahwa ya bisa dibilang Pak Andika dalam hal ini telat untuk kampanyenya begitu. Sementara kalau bicara lawannya itu sudah 5 tahun menjadi Kapolda di Jawa Tengah, tentu sudah elektabilitasnya, popularitasnya pasti sudah kemana-mana. Ya memang dari sisi timing kalah start nih ya Pak Andika ini. Pak Ahmad sudah lama ya, lebih dari 10 tahun beliau berkarir dan paham betul dia tentang peta Jawa Tengah. Yang kedua juga kalau lihat dari perspektif efek kandidat, Gus Yassin ini punya keunggulan yang absolut dalam perspektif aspek religiusitas, kedekatan beliau dengan pemilih santri itu absolut di Gus Yassin. Maka kemudian ini menjadikan basis-basis suara santri di Jawa Tengah itu sangat terkapitalisasi. Lihat saja misalnya Jepara, kemudian Rembang, kemudian Pati, Kudus, itu menangnya cukup telak betul. Nah, sudah ada upaya memang Gus Umar, ketua tim pemenangan itu untuk masuk ke pesantren-pesantren beliau. Tetapi nampaknya ini tidak bisa masif begitu. Jadi dalam perspektif ini cukup ketinggalan. Yang kedua saya kira di awal-awal November itu sudah mulai kelihatan rentang ketertinggalannya sudah mulai melebar ketika Pak Jokowi masuk ke basis-basis
kantong pemilih PDI Perjuangan yang saat itu cukup leading. Misalnya contoh saja Banyumas, kemudian Grobogan, kemudian Klaten bahkan. Ini kan yang kemarin itu memang cukup kuat PDI Perjuangan. Tapi begitu kemudian Pak Jokowi masif begitu dalam bahasa konvoy, saya kira efeknya luar biasa. Dan hari ini terbukti dengan wilayah-wilayah itu cukup jauh ya tentang ketertinggalannya. Baik. Nah, satu lagi saya kira juga Mas Wahid, sebelum berikutnya, saya ingin mengingatkan kepada kita semua di Konvers PDIP kemarin bahwa dengan lantangnya Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Sitorus mengatakan bahwa Jateng ini sekarang memang bukan lagi kandangnya Banteng, karena Jawa Tengah adalah kandangnya Bansos dan juga kandangnya Parcok. Pendapat Anda yang juga warga Jawa Tengah? Ya itu tinggal dibuktikan saja ya oleh PDI Perjuangan kalau memang punya persepsi semacam itu. Proses saja bagaimana di Bawaslu, kemudian nanti barangkali kalau memang merasa ada banyak kecurangan ya di MK. Tetapi saya kira terlepas dari dugaan itu, ya memang secara politik ibaratnya itu sebuah speedboat ya. PDI itu sudah cukup baik sebenarnya ya, dalam waktu yang singkat itu bisa sampai angka 40 itu luar biasa. Tetapi kecepatan ini kemudian karena speedboat kecil ya, sementara ombaknya begitu tinggi dan besar sehingga tidak mampu melawan itu begitu. Anda ingin mengatakan bahwa di sini PDIP berjuang sendirian melawan koalisi yang begitu gemuk dan aparatur negara yang diduga ikut dalam kampanye bagi-bagi bansos? Saya lebih melihat pada bagaimana tadi Mbak, efek kandidat dan kemudian mesin politik, yakni jaringan relawan dan koalisi yang saya kira memang cukup efektif begitu. Meskipun bukan berarti PDIP gagal, saya kira tidak, karena di beberapa kabupaten lebih dari 15 saya kira PDI juga masih eksis begitu ya. Nah, Oke, saya ingin ke Mas Adi. Sebenarnya banyak yang bilang begini, apakah memang sudah begitu tinggi relaktan pemilih di Jawa Tengah? Kalau kita mempelajari perilaku pemilih di Jawa Tengah, sudah terlalu relaktan sebenarnya dengan partai PDI Perjuangan, bukan dalam hal ketokohan dalam hal ini. Mas Adi, masih di mute audionya? Mohon maaf, tidak terdengar. Saya kira memang harus diakui bahwa kenapa Jawa Tengah itu seringkali disebut sebagai kandangnya Banteng. Karena memang sudah terbukti secara politik, misalnya kader-kader PDIP yang maju dalam pilgub sekalipun tidak diunggulkan tapi menang, seperti yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo gitu ya, melawan petahana di Waluyo beberapa waktu yang lalu. Bahkan dalam pileg termasuk pilpres misalnya, PDIP akan terbukti menang secara signifikan yang ada di Jawa Tengah, termasuk pileg dan pilpres ya. Itu kan adalah argumen-argumen di mana publik berkesimpulan bahwa tidak mengherankan sebenarnya ada klaim yang menegakkan bahwa Jateng adalah kandang Banteng dan kandangnya PDIP. Tapi di politik itu sebenarnya tak ada yang abadi, Mbak. Ada siklus kekuasaan yang kemudian berubah. Saya membaca setelah PDIP pecah kongsi dengan Jokowi dan kalah pilpres, itu menjadi penanda betapa memang kekuatan politik PDIP di Jawa Tengah itu berkurang secara signifikan. Apapun judulnya, banyak pemilih PDIP itu karena faktor Jokowi. Jadi wajar kalau kemudian dalam pilgub Jawa Tengah, sikap politik Jokowi itu dalam banyak hal membuat pemilih-pemilih PDIP juga mengikuti kemana arah dukungan politik yang diberikan oleh Jokowi yang mendukung Lutfi dan Haji Yassin. Nah yang kedua memang dari dari segi figur harus diakui bahwa nama Pak Andika ini kan disebutkan last minus, tentu sebagai bentuk dalam tanda kutip ya kurang matangnya PDIP mempersiapkan kandangnya untuk terus direbut ya dalam basis pemilihan di pilkada, karena tentu sebagai penantang dari Lutfi yang diusung oleh kekuasaan politik, diusung oleh Kiplas ya, waktu 2 bulan itu tidak cukup untuk melakukan kampanye politik. Karena apapun saya kira, terlepas Lutfi itu adalah Kapolda Jawa Tengah cukup lama, tapi kan sejak tahun lalu Lutfi itu kan terkonfirmasi sebagai sosok yang akan maju pilgub di Jawa Tengah. Saya kira baliho dan billboardnya sudah bertebaran di mana-mana. Ini yang saya kira memang ketika penantang dari luar Banteng itu dipersiapkan cukup matang, figur yang dinilai punya penetrasi yang kuat, punya backing politik yang cukup kuat dari secara mesin misalnya,
Sementara PDIP masih menganggap Jawa Tengah itu baik-baik saja, basisnya masih kuat dengan mengusung calon yang diumumkan di last minute, di tikungan akhir seperti Pak Dika berkata. Jadi ini yang saya kira memang bisa menjelaskan kenapa pada akhirnya PDIP itu tumbang gitu ya. Jadi mempersiapkan kandidat untuk mempertahankan kandangnya itu belum maksimal dan belum terukur. Oke.